Kompetensi keuangan lanjutan 1, pertemuan kedua. Persekutuan bagian kedua, yaitu mengenai alokasi laba atau rugi. Alokasi laba atau rugi dalam suatu persekutuan merupakan satu hal yang harus ditetapkan secara rinci dan disepakati terlebih dahulu sebelum persekutuan tersebut dimulai atau dibentuk. Hal ini diperlukan untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari. Kan sebelum akuntan melakukan pembukuan terutama terkait alokasi laba rugi, dia harus terlebih dahulu memahami kesepakatan tersebut agar tidak membuat kesalahan dalam melakukan alokasi laba atau rugi. Metode alokasi atau distribusi laba atau rugi yang umum biasanya meliputi adanya rasio pembagian laba atau rugi yang ditetapkan di muka. Lalu adanya perhitungan bunga atas saldo modal, adanya pertimbangan gaji sekutu, dan juga bonus sekutu. Keempat hal tersebut biasanya dikombinasikan. Kita akan melihat bagaimana metode alokasi atau distribusi itu dilakukan dalam bentuk kombinasi atau tidak dikombinasikan. Kita akan melihat bahwa di sini ada persekutuan, ilustrasi persekutuan XYZ yang dimiliki oleh sekutu atas nama Zera, Yoda, dan Zaki, yang mendirikan suatu persekutuan dan berakhir tahun 2020 mendapatkan laba sebesar 150.000. Di sini ada data saldo modal masing-masing sekutu. Itu ada saldo awal, saldo akhir, dan saldo rata-rata selama tahun 2020 beserta dengan rasio masing-masing. Nah, jika rasio ditetapkan di muka atau per-selected ratio, maka alokasi laba dan rugi, laba atau rugi masing-masing sekutu bisa dihitung sebagai berikut ini. Ya, jika rasio yang digunakan adalah rasio saldo awal, maka alokasi labanya adalah seperti ini. Jika rasio yang digunakan adalah rasio saldo akhir, maka alokasi labanya adalah kolom ini. Dan juga jika menggunakan rasio saldo rata-rata, maka alokasi laba adalah yang kolom terakhir ini. Kemudian kita melihat bagaimana jika bunga atas saldo modal diperhitungkan. Di sini ada dicontohkan bahwa kepada masing-masing sekutu diberikan bunga atas modal berdasarkan rasio modal rata-rata. Kemudian sisanya dibagi dengan perbandingan 2:2:1 atau 40%, 40%, dan 20%. Jadi kita lihat saldo rata-rata masing-masing sekutu di sini, kemudian saldo rata-rata ini dikalikan bunga, tingkat bunga itu 6%, menghasilkan bunga untuk masing-masing sekutu yang jika totalnya adalah 100.000. Bunga yang dibayarkan kepada ketiga sekutu adalah 100.000. Jadi masih ada sisa laba sebesar 50.000. 50.000
50.000 ini akan dibagi menurut proporsi 2:2:1, yaitu 40%, 40%, dan 20%. Nah, jadi 50.000 ini dikalikan persentase masing-masing bagian dari sekutu. Zera memperoleh 20.000, Yoda memperoleh 20.000, Zaki memperoleh 10.000. Jadi lalu kemudian bunga ditambahkan dengan pembagian sisa laba, itulah bagian laba yang diterima atau didistribusikan kepada sekutu. Di mana Zera memperoleh 42.500, Yoda 47.500, Zaki memperoleh 60.000. Kemudian bagaimana jika ada kasus lain, perhitungan cara lain di mana gaji sekutu diperhitungkan, yaitu masing-masing sekutu diberi gaji, kemudian sisa labanya dibagi menurut rasio saldo akhir. Nah, gaji masing-masing sekutu adalah 33, 30, dan 27.000, dan totalnya 90.000. Jadi gaji semua sekutu adalah 90.000. Jadi dari laba 150.000 yang tersisa adalah 60.000. 60.000 ini dibagi menurut saldo akhir masing-masing sekutu berdasarkan rasio dari saldo akhir modal masing-masing sekutu. Di mana 60.000 dikalikan rasio ketemu bagian dari sisa laba yang menjadi hak para sekutu, 60.000, dan kemudian gaji ditambah dengan pembagian sisa laba, itu adalah bagian laba yang diterima masing-masing sekutu, total 150.000. Kemudian jika ada sistem bonus, sekutu diberi bunga atas modal terlebih dahulu berdasarkan rasio modal rata-rata, ya, 6%. 6% ya, bunga modalnya adalah modal rata-rata. Kemudian Zera sebagai sekutu yang paling aktif mungkin ya, sebagai manajer diberi bonus 20% dari keuntungan setelah bonus. Yoda diberi 20% dari bonus yang diterima Zera, sisanya dibagi dengan perbandingan 2:2:1. Jadi kita harus cari dulu bonus yang diterima oleh Zera. Perhitungannya mudah, menggunakan aritmetika biasa. Jadi bonus Zera adalah 20% dari laba setelah dikurang bonus, ya. Jadi ketemu 25.000, ya. 25.000, Yoda 20% dari bonus Zera, 20% kali 25.000, 5.000. Nah, jadi kita lihat di sini di tabel bahwa saldo modal rata-rata masing-masing diketahui dikalikan 6%, ya, masing-masing memperoleh jumlah bunga ya, totalnya 100.000. Jadi masih ada sisa 50.000. 50.000 dikurangi bonus Zera dan bonus Yoda, ya, total 30.000. Jadi 50.000 kurang 30.000 tinggal sisanya 20.000. 20.000 ini dibagi menurut proporsi 2:2:1 atau 40%, 40%, 20%. Jadi pembagian sisa labanya adalah Zera mendapatkan 8.000, Yoda 8.000, Zaki 4.000. Di bunga bonus ditambah
pembagian sisa laba itu adalah bagian laba yang diterima masing-masing sekutu, jumlah total 150.000.